Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Seperti yang disampaikan di pertemuan sebelumnya, ya, hari ini kita akan apa? Menyusun teks eksplanasi berdasarkan isu di masyarakat. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai dari 1 menit berkata. Setiap anak mengungkapkan ide ya di kertas ini. Jadi satu orang 1 menit mengungkapkan ide. Mengangkat isu-isu yang terjadi di masyarakat, baik isu alam maupun isu sosial. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Ayo, 1 menit ya. Silakan menggali, ingat-ingat. Kira-kira ada kejadian apa ya yang ada di masyarakat? Ayo, ada apa? Ayo, ingat. Tenang, baru berjalan sekitar 20 detik, masih banyak waktunya. Baik, sudah 1 menit ya. Lanjut ke anggota berikutnya. Ya, Setelah 1 menit berkata, setiap kelompok menentukan satu isu yang akan dijadikan sebagai teks eksplanasi. ya. Saya mengambil tema mengenai kerusakan mental di masa remaja. Kelompok kami mengambil tema tanah longsor. Kelompok kami mengambil tema tentang penumpukan sampah. Kelompok kami mengambil tema tentang bullying, Ibu. Kelompok kami mengambil tentang fast fashion, Ibu. Kelompok kami mengambil tema tentang violence. Kelompok kami mengambil isu tentang banjir. Kelompok kami mengambil isu kemacetan lalu lintas. Kelompok kami mengambil isu tentang kurangnya penggunaan bahasa daerah di suatu wilayah. Setelahnya, siswa menulis informasi dari berbagai literatur yang terpercaya hingga melakukan wawancara secara langsung. Dari tulisan tersebutlah menjadi sumber untuk mengembangkan teks eksplanasi secara utuh. Kemarin aku udah nulis topik yang mau kita angkat baru sampai ini nih. Aku juga udah ambil data, menurut kalian gimana? Kayaknya yang ini kamu agak kurang guys, karena kan datanya itu bilang kalau misalnya ayahnya itu ada kekurangan juga. Ya deh, kayaknya di bagian itu juga ditambahin sama pertamanya. Soalnya kayaknya tahunnya kurang akurat. Oke dong. Teks eksplanasi mereka susun berdasarkan sumber-sumber terpercaya, bahkan dilengkapi dengan wawancara. Selain itu, memperhatikan struktur penulisan teks eksplanasi. Tidak hanya itu, mereka juga menuliskan pesan dengan media yang menarik sesuai dengan topik yang mereka bahas. Adalah teks eksplanasi yang berhasil kami susun. Kami mengangkat tema Pancasila yang menjadi isu hangat di Indonesia belakangan ini, diperkuat oleh data-data yang kami kumpulkan dan juga literatur dari sumber-sumber yang terpercaya. Berikutnya akan dibacakan beberapa. Belakangan ini, banyak anak yang tumbuh tanpa peran ayah sedang menjadi isu hangat di Indonesia. Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistika atau BPS menyebutkan bahwa terdapat 15,9 juta anak di Indonesia yang tumbuh tanpa peran seorang ayah. Peran ayah disebut sebagai penyeimbang dan pembentuk karakter pribadi anak ketika sedang mengalami masa pertumbuhan di dalam suatu keluarga. Fast fashion ini kita ambil karena fenomena tersebut dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama remaja. Karena banyak saat ini orang-orang hanya membeli pakaian dengan harga yang murah dan dengan waktu yang cepat, namun tidak melihat dampak negatif di baliknya. Nah, berikut ini ada teks tentang fast fashion yang kita ambil melalui wawancara dan juga diperkuat oleh hasil data-data. Nah, secara umum, fast fashion adalah model bisnis industri mode yang memproduksi pakaian secara massal, cepat, dan murah untuk meniru tren terbaru secepat mungkin, sehingga konsumen bisa selalu tampil up to date dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Jadi, kami dari kelompok 2 yang akan
aja kali ya kita tunjukin. 1, 2, 3. Kami dari kelompok 2 IPTS. Kelompok 2 paling keren. Oke, jadi kenapa kita mengangkat isu pentingnya menjaga mental anak di masa sekarang itu karena kita tuh terinspirasi dari banyaknya anak-anak yang terlantar karena kesehatan mentalnya kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Terus kita memilih ini juga karena kita sebagai orang yang tidak pernah kesehatan mentalnya cukup diperhatikan oleh orang tua, merasa iba kepada anak yang kurang diperhatikan oleh orang tua kesehatan mentalnya. Apakah ada yang mau nambahin? Faktor penyebab kurangnya penggunaan bahasa daerah di suatu wilayah karena didominasi oleh globalisasi dan modernisasi. Nah, itu tuh menyebabkan kurangnya penggunaan bahasa daerah di suatu wilayah karena dominasinya penggunaan bahasa global, terutama di generasi muda kali ini. Lalu kami mengkampanyekan kurangnya penggunaan bahasa daerah di suatu wilayah sebagai lilin aromaterapi. Karena menurut kelompok kami, lilin aromaterapi itu dapat diterima oleh banyak golongan, baik anak muda maupun orang tua. Dan ini kami membuat sendiri karyanya sebagai lilin aromaterapi. Kami mengangkat isu ini untuk memperkenalkan bahasa daerah di zaman sekarang. Jadi ini tuh sebagai warisan budaya leluhur kita. Jaga lingkungan kita. Mari bangga berbahasa Nusantara. Stop Fiberglass. Pengalaman pembelajaran di kelas pun saya bagikan dengan guru-guru Belanda yang berasal dari Sweden College, The Netherlands. Harapannya ini bisa menjadi silaturahmi antar sekolah bahkan antar negara. Terima kasih sudah menyaksikan. Maju terus pendidikan Indonesia.